Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kuliah kembali ya. Kuliah online di mata kuliah data mining. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang dataset yang ada di dalam data mining. Kemudian Anda juga sudah mencari untuk sampel-sampel dari dataset tersebut. Hari ini nanti kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang output dalam data mining. Jadi sampel-sampel output dalam data mining itu seperti apa? Oke, pembahasan hari ini itu tentang output ya, yang berisi tentang knowledge representation. Most of the techniques in this book produce usually comprehensible descriptions of the structural patterns in the data. Before looking at how these techniques work, we have to see how structural patterns can be expressed. Jadi, sebagian besar dari teknik di dalam data mining ini pasti akan menghasilkan suatu deskripsi yang mudah dipahami tentang pola struktural dalam data. Sebelum nanti bagaimana Anda melihat teknik-teknik di dalam data mining, kita harus bisa melihat terlebih dahulu bagaimana dari pola struktural yang bisa dapat kita buat dari data tersebut. There are many different ways for representing the patterns that can be discovered by machine learning, and each one dictates the kind of techniques that can be used to infer the output structure from data. Once you understand how the output is represented, you have come a long way toward understanding how it can be generated. Ada banyak cara yang berbeda untuk kita bisa merepresentasikan pola yang dapat ditemukan dari pembelajaran mesin data mining tersebut. Dan masing-masing menentukan jenis teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan struktur keluaran dari sebuah data. Setelah nanti Anda bisa memahami bagaimana output itu nanti diwakili, itu nanti kita bisa melihat bagaimana output tersebut dapat dihasilkan. Di sini nanti ada macam-macam knowledge model yang kita bisa lihat bersama-sama. Ada yang berupa tabel, ada yang berupa linear model, ada yang berupa trees, ya, dan berupa rules. Ini berupa tabel. Di sini bisa kita lihat ada tabel 1.2 tentang weather data. Di sini terdiri dari beberapa atribut, ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Ya, jadi dari beberapa atribut itu nanti bisa menghasilkan sebuah label di dalam tabel tersebut. Itu adalah antara ya dan tidak, no and yes. Jadi dari beberapa atribut misalkan outlook, temperatur, humidity, windy, itu nanti play-nya akhirnya dia nanti bisa bermain atau tidak, no atau yes. Kemudian kita bisa lanjut di linear model. Ini adalah linear model, ya, bentuk dari model yang berbentuk linear. Jadi di sini nanti kita bisa melihat dari pola-pola data mining kita. Ya, ini adalah pola di dalam linear model. Kemudian juga ada tree. Tree di sini itu membentuk suatu pohon keputusan, ya, yang memiliki dua percabangan. Ya, pasti dua percabangan. Dan itu nanti cabang itu nanti juga memiliki dua percabangan terus. Makanya disebut dengan tree. Ya, ini misalkan ada sebuah pohon keputusan atau tree untuk split on petal length and petal width. Ya, di sini nanti juga memiliki dua keputusan yaitu true and false. Kemudian rules.
Rules are a popular alternative to decision tree. Ya, rules itu juga bisa menghasilkan suatu output dari suatu data. Bisa berupa classification rules, association rule, dan rule with exception. Jadi rule itu nanti ya bisa membentuk menjadi klasifikasi rule, kemudian asosiasi rule, dan rules with exception. Jadi 3 itu nanti bisa membentuk sebuah rule. Apa itu classification rule? It is easy to read a set of classification rules directly off a decision tree. One rule is generated for each leaf. Ya, jadi di sini nanti kalau klasifikasi kita bisa membentuk klasifikasi secara langsung dari pohon keputusan. Ya, jadi satu aturan di sini nanti bisa menggenerate dari beberapa keputusan yang lain, tetapi di situ nanti bisa secara langsung membentuk menjadi decision tree. Ini misalnya ada contoh dari the exclusive atau all problem. Di sini nanti memiliki percabangan yaitu no and yes, no or yes ya. Jadi kalau keputusannya nanti decision tree itu nanti diberikan no or yes ya untuk decision tree-nya. Jadi dari tabel itu nanti the left diagram of figure 3.6 shows an exclusive or function for which the output is a if x sama dengan 1 or y sama dengan 1 but not both. To make this into a tree, you have to split on one attribute first, leading to a structure like the one shown in the center. In contrast, a rule can faithfully reflect the true symmetry of the problem with respect to the attribute, as shown on the right. Jadi dari diagram 3.6 ini tadi bisa dijelaskan bahwa di situ memiliki sebuah keluaran nilai X sama dengan 1 dan Y juga sama dengan 1. Untuk membuat sebuah keputusan maka harus di-split dari satu atribut tersebut. Ya, leading to a structure like the one shown in the center. In contrast, rule can faithfully reflect the true symmetry of the problem with respect to the attribute. Jadi dari ini tadi Y itu sama dengan 1 ya. Ini bisa memiliki jawaban no or yes, B or A or B. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi di dalam pohon keputusan ini pasti dia memiliki 2 percabangan. Ya. Ini juga contoh dari decision tree. Ya. If A and B then X. If C and D then X. Nah, ini juga merupakan contoh dari decision tree-nya. Such a set of rules can be written as a logic expression in what is called disjunctive normal form, that is, kemudian juga as a disjunction of conjunctive and condition. Ini juga bisa. Kemudian kalau association rule itu seperti apa? Association rule are not different from classification rule except that they can predict any attribute, not just the class, and this gives them the freedom to predict combination of attribute too. Jadi di dalam aturan asosiasi ini tidak berbeda dengan aturan klasifikasi, kecuali aturan tersebut dapat memprediksi atribut apapun. Tidak hanya kelas, dan ini memberi mereka kebebasan untuk memprediksi kombinasi atribut. Jadi tadi kalau klasifikasi itu langsung bisa memprediksi, ya, karena jawabannya tadi sampelnya itu adalah plain no or yes, maka di dalam asosiasi di sini nanti juga bisa memberikan prediksi
untuk kombinasi atribut juga. Ini contohnya ada instant based representation. Ya, jadi memiliki pattern atau pola ya di dalam association rule. Kemudian ada cluster, ini juga bisa menjadi association rule. Jadi cluster di sini nanti itu seperti dipetak-petakkan, ya, seperti dipetak-petakkan. Ini bisa kita lihat dari pattern atau pola dari clusternya. Ya, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang output dari data mining. Jadi bisa macam-macam ya nanti di dalam output ya, knowledge-nya, knowledge di dalam data mining tergantung dari algoritma atau metode Anda yang nanti Anda gunakan. Oke, cukup sekian materi hari ini ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.